saya Pendeta Deborah Dumasi Siani Partambunan dan Pastor Dika Permana dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Kita memasuki hari kelima, saudaraku, pembahasan tentang penebusan yang diawali dari Yom Kippur. Nah, hari ini kita akan ambil firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tolong Pastor Dika baca. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, saudaraku, dulu saya sangat bingung tentang firman ini. Kemarin kita sudah membahas tentang iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Nah, sekarang dikatakan banyak orang memakai ayat ini menjadi tudung untuk tidak perlu berbuat baik. Oh, kita ini sudah menerima kasih karunia gitu. Jadi kalau sudah menerima kasih karunia melalui pengorbanan Yesus, maka kita mau berbuat salah, mau berbuat jahat, ya kita sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan, gitu. Nah, jadi saya pun dulu bingung, saudaraku. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana pendapat Pastor Dika? Ini memang bicara tentang keselamatan, bahwa itu bukan hasil usahamu. Bagaimana yang bisa Pastor Dika jelaskan kepada masyarakat, kepada jemaat Kristen ini, seperti apa? Baik, memang betul bahwa keselamatan itu bukan upaya kita, karena yang pertama kita pernah bahas bahwa tidak ada satupun orang yang dengan perbuatannya mampu untuk sampai pada standar Tuhan yang terlalu tinggi. Sehingga oleh karena kasih karunia itulah, maka dia sendiri yang sebagai Tuhan, dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Dia kemudian tahu bahwa manusia tidak mampu sampai pada standar kekudusannya, makanya dia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan dan manusia bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia tersebut. Tapi ini yang menjadi permasalahan adalah ketika manusia yang merasa dirinya diselamatkan, akhirnya mereka menyalahgunakan keselamatan tersebut. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat dia. Mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah diselamatkan, artinya mereka sudah merdeka. Betul, merdeka. Merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk bisa melakukan dosa. Dan yang sering kali kita lihat adalah ternyata kesalahpahaman tentang kasih karunia ini yang akhirnya bilang bahwa oke, karena saya sudah menerima kasih karunia, saya bebas melakukan apapun. Padahal sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Bebas bertanggung jawab, bukan bebas tidak bertanggung jawab, ya. Betul. Dan kita perlu tahu, kita ini ditebus oleh darah yang kudus, saudaraku. Nah, darah yang kudus, darah yang tidak bercacat, darah yang sangat mahal. Nah, hasil daripada pengudusan ini tentu juga harus kudus. Memang butuh waktu, ya, butuh proses. Nah, namun kita memang otomatis terlibat, ya, tubuh jiwa roh kita untuk menerima keselamatan ini. Tetapi bukan berarti kita yang berusaha maka kita selamat. Betul. Nah, suatu hari ini mungkin buat para pemirsa bukan hal yang biasa, tetapi saya pernah mengalaminya. Waktu itu ketika saya mau mencoba, mau bunuh diri, saya memang benar-benar didrive oleh setan. Saya nggak kepengen bunuh diri, tapi kayak ada sesuatu kekuatan yang mendorong saya untuk melakukan tindakan ini. Nah, jadi saat itu ada suara yang berkata kepada saya nggak lihat, saya nggak tahu, tapi ini nyata, saudaraku, seperti angin, nggak lihat tapi nyata, benar-benar ada. Nah, ini dia bicara kepada saya. Saya panggil Tuhan, saya bilang gitu, berteriak mau minta tolong. Lalu ada yang jawab, Tuhan yang mana?
Saya juga gini, saya nggak mau terjebak karena saya benar-benar takut benar-benar masuk neraka, saudara. Walaupun saya belum tahu pasti ada neraka, ada surga, saya takut terjebak. Jangan asal selamat sekarang, tahu-tahu nanti menuju maut gitu. Nah, jadi saya katakan, aku mau ketemu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jika dia Tuhan, dia pasti kenal saya. Karena saya orang baik. Saya ngomong seperti itu. Karena saya orang baik. Tapi kalau dia pasti mengenal saya, dia pasti menyelamatkan saya. Saya bilang seperti itu. Tiba-tiba saudaraku, roh saya, tiba-tiba Tuhan itu tahu-tahu bersatu di dalam saya. Saya mengalami dia ada di dalam saya, dia ada di luar saya. Saya tahu dia ada juga di sorga. Rohnya yang membawa kepada saya. Lalu saya dibawa ke satu tempat dan saya dipertunjukkan dosa-dosa saya. Nah, ketika saya ditunjukkan dosa-dosa saya minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu hanya beberapa dosa, 2 dosa ditunjukkan kepada saya, lalu disuruh saya pulang. Dan dia memberikan pengertian kepada saya, engkau kuselamatkan bukan karena kau baik. Lihat, dari kecil aja kamu sudah berbuat dosa. Benar-benar hanya oleh anugerah. Nah, namun saudaraku, seringkali kita merasa kita pun capek, kita pun memberi tenaga ketika mengikut Tuhan, sehingga kita berpikiran kita diselamatkan karena upaya kita. Mungkin itu kali kekeliruannya ya, Pastor Dika. Betul. Mungkin Pastor Dika memiliki pengalaman sendiri di dalam mengikut Tuhan, sehingga pernah merasa bosan. Apa sih gunanya kita ditebus? Apa sih gunanya pengorbanan Yesus? Kok saya juga lelah untuk meninggalkan? Mungkin ada pengalamanmu seperti itu. Ya, ketika saya merasa bahwa saya diselamatkan karena perbuatan baik saya, akhirnya saya berusaha habis-habisan untuk mencoba berbuat baik. Tapi ternyata sebenarnya itu yang membuat saya lelah. Gitu. Tidak ada sukacita, tidak ada kemerdekaan karena saya merasa melakukan itu karena terpaksa dan tuntutan. Tuntutan yang keliru maksudnya. Berbuat baiknya tidak salah karena memang kita harus berbuat baik, tetapi tujuannya dan kemudian yang saya lakukan itu yang akhirnya keliru ujung-ujungnya. Tapi seakan-akan itu upaya menyelamatkan. Betul. Dan ternyata sama sekali saya tidak bisa melakukan itu sampai tuntas. Sampai akhirnya ada berita tentang Injil, berita tentang kabar gembira, dan itu yang membuat saya akhirnya senantiasa semakin percaya bahwa ternyata bukan karena saya, tapi karena jasa Tuhanlah saya bisa diselamatkan. Jasa saya, perbuatan saya, amal ibadah saya ternyata tidak berlaku. Tetapi iman saya pada Tuhan yang membuat saya bisa diselamatkan. Tapi karena saya sadar bahwa saya diselamatkan karena iman, itu pun yang mendorong saya akhirnya terus melakukan perbuatan baik juga. Tapi sekarang motivasi sudah berbeda, bukan supaya diselamatkan, tapi karena saya sadar akan keselamatan, oleh karena itu saya melakukan perbuatan baik tersebut. Iman kita terpelihara, tetap percaya kepada keselamatan Tuhan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah diintimidasi kalau kita berbuat baik. Bukan berarti kita mengupayakan keselamatan itu, saudaraku. Nah, inilah yang banyak dialami oleh orang yang selalu berpikir gini, aku percuma sudah baptis, sudah hidup mengikut Tuhan, sudah rajin ke gereja, tetapi kenapa saya masih merasa belum damai hati saya? Nah, saudaraku, kalau saudara didakwa mengatakan kamu pendosa, padahal kamu sudah minta ampun kepada Tuhan, saudaraku, itu bukan Tuhan. Jadi iblis itu memberikan kekeliruan di dalam pikiran manusia. Dia bisa memanah kita, memberikan pengertian yang sesat, pengertian yang salah, supaya apa? Supaya kita tidak percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan dia nanti menyebut-nyebut kesalahan kita di masa lalu, terus mengikat kita sehingga kita tidak ada sukacita dan kita menjadi lemas dan tidak bergairah lagi mengejar Tuhan, melakukan kebenaran dan terus berusaha hidup di dalam kebenaran itu. Nah, mungkin saudaraku, saudara ada yang mengalami perkara seperti ini. Saudara memang jujur, saudaraku, ada roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan oleh mata manusia pada umumnya. Tetapi ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam diri hamba-hambanya untuk menolong saudara melakukan pelepasan atau pemutusan
kutub ini melalui inner healing atau pelayanan secara pribadi. Saudara bisa datang di CBM sehingga saudara tidak lagi perlu mengalami intimidasi ini. Amin. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan firman yang kami sampaikan di sesi ini, silakan saudara buka YouTube saudara, saudara like, saudara subscribe, dan saudara komen. Juga share-lah kepada banyak orang supaya orang dibebaskan dari roh-roh bunuh diri, roh putus asa, Amin. dan segala roh-roh jahat, roh-roh kotor. Karena darah Yesus benar-benar berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Sampai jumpa pada besok hari pada waktu yang sama di acara Renungan Senja bersama dengan saya dan Pastor Dika. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.